Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kabar gembira datang bagi para pendukung Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, memastikan bahwa Kelvin Verdong akan membela skuad Merah Putih dalam laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Pemain belakang itu baru saja sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Selasa, 4 Juni 2024. Dengan pengesahan ini, Verdong siap memperkuat lini belakang Timnas Indonesia dalam laga penting tersebut. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, telah selesai melakukan peralihan Kelvin Verdong ke PSSI. Peralihan ini telah mendapat restu dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, yang kemudian diinformasikan kepada Federasi Sepak Bola Asia, AFC, pada Rabu, 5 Juni 2024. Dengan semua legalitas ini, Verdong kini siap memperkuat Timnas Indonesia dengan status yang sah secara hukum. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Kamis, 6 Juni 2024. Erick juga menambahkan bahwa kehadiran Verdong di skuad Timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim yang selama ini menjadi perhatian. Kelvin adalah pemain dengan pengalaman yang cukup di Liga Eropa. Kami berharap kehadirannya bisa menambah solid lini pertahanan dan memberikan dampak positif pada performa tim secara keseluruhan, tambah Erick. Kelvin Verdong, yang sebelumnya bermain untuk Feyenoord di Eredivisie, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ini adalah sebuah kehormatan besar dan saya akan memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia meraih kemenangan, ujar Verdong dalam sesi konferensi pers perdananya sebagai WNI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut positif kehadiran Verdong. Dalam komentarnya, Shin menyatakan bahwa Verdong telah menunjukkan performa yang menjanjikan selama sesi latihan. Kelvin menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dia cepat beradaptasi dengan strategi tim dan saya yakin dia akan menjadi aset berharga dalam pertandingan melawan Filipina nanti, ujar Shin. Laga melawan Filipina sendiri merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan dalam laga ini sangat krusial bagi langkah Indonesia untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan dari pemain-pemain baru seperti Verdong diharapkan dapat memberikan suntikan semangat dan kualitas tambahan yang dibutuhkan Timnas. Para pendukung Timnas Indonesia pun menyambut baik kabar ini. Di media sosial, tagar Welcome Kelvin sempat menjadi trending topik di Twitter, menunjukkan antusiasme besar dari masyarakat terhadap pemain baru ini. Banyak yang berharap Verdong bisa membawa perubahan positif dan membantu Timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan kehadiran Kelvin Verdong akan memberikan angin segar bagi perjalanan Timnas Indonesia. Semua mata kini tertuju pada pertandingan melawan Filipina, di mana para pendukung berharap Verdong bisa menunjukkan penampilan terbaiknya dan membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan penting tersebut. Shin Tae-yong akan diamkan Hernando Ari usai blunder melawan Irak. Seharusnya bisa tampil bagus bersama Martin Paes. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan komentar terkait blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari. Kata Shin Tae-yong, untuk saat ini ia tidak akan berbicara dahulu dengan kiper Timnas Indonesia itu. Hernando Ari yang telah diberi kesempatan membela Timnas Indonesia justru melakukan blunder parah. Padahal seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia punya dua orang kiper yakni Hernando Ari dan Martin Paes. Martin Paes sengaja diundur untuk melawan Filipina. Kesempatan emas pertama diberikan kepada Hernando Ari, justru malah jadi dianggap jadi ajang kelinci percobaan. Hernando Ari melakukan blunder saat laga Timnas Indonesia versus Irak pada pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Blunder itu dilakukan Hernando Ari pada menit ke-88.
Kiper Persebaya Surabaya itu sedang menggiring bola di daerah kotak penalti timnas Indonesia. Hernando Ari bingung karena ruang gerak rekan-rekannya sudah tertutup para pemain Irak. Hernando Ari mencoba melewati pemain Irak, Ali Jasim, namun gagal. Setelah bola direbut Ali Jasim, pemain bernomor punggung 17 itu langsung melepaskan tendangan ke gawang timnas Indonesia yang berujung gol. Irak pun memastikan diri berhasil meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0. Sebelumnya, penyerang Irak, Aimen Hussein, mencetak gol ke gawang timnas Indonesia pada menit ke-54 melalui tendangan penalti. Usai pertandingan, Shin Tae-yong melihat Hernando Ari yang termurung sendiri di ruang ganti. Ia menilai Hernando Ari merasa bersalah karena telah melakukan blunder yang membuat timnas Indonesia kemasukan 2 gol dari Irak. Itu dilihat Shin Tae-yong di ruang ganti timnas Indonesia pasca pertandingan. Para pemain timnas Indonesia merenung karena gagal menang di depan 60.000 supporter yang memadati SUGBK. Suasana ruang ganti sama saja. Akan tetapi saya melihat memang Hernando Ari merasa bersalah sendiri, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Lebih lanjut Shin Tae-yong mengakui bahwa ia untuk saat ini tidak akan berbicara dahulu dengan Hernando Ari. Maksud Shin Tae-yong bukan marah, namun agar Hernando Ari bisa merenung dan bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Shin Tae-yong tentu saja berharap agar Hernando Ari bisa tampil lebih baik saat timnas Indonesia melawan Filipina. Pertandingan timnas Indonesia versus Filipina merupakan laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa besok. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu, kata Shin Tae-yong. Saya ingin Hernando Ari bisa berpikir sedalam mungkin apa yang terjadi hari ini. Jadi saya yakin 2-3 hari ke depan, dia bisa kembali normal, tutupnya. Martin Paes beri dukungan ke Hernando Ari yang tertunduk lesu usai bikin blunder di laga timnas Indonesia versus Irak. Kiper FC Dallas, Martin Paes memberi dukungan kepada Hernando Ari kelar laga timnas Indonesia versus Irak. Penjaga gawang 25 tahun itu mengirimkan pesan via direct message kepada Hernando Ari. Lanjutkanlah kawan, kata Martin Paes kepada Hernando Ari. Hernando Ari pun membalas singkat dukungan yang dilemparkan Martin Paes kepadanya. Terima kasih Martin, kata Hernando. Hernando Ari bermain sebagai starter saat timnas Indonesia bersua Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis kemarin. Ia sejatinya tampil brilian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain Irak. Ketika penyerang Irak Aimen Hussein mengeksekusi penalti di menit 54, Hernando Ari juga hampir menepisnya. Di menit 80-an, umpan langsung Hernando Ari kepada Ragnar Oratmangoen juga hampir membuahkan gol bagi timnas Indonesia. Sayangnya, petaka menimpa Hernando Ari di menit 88. Menerima umpan dari Asnawi Mangkualam, Hernando Ari yang berada di area kotak penalti timnas Indonesia langsung dikepung dua pemain Irak, Mohanad Ali dan Ali Jasim. Meski dikepung dua pemain Irak, Hernando Ari membuat aksi berani. Ia mencoba mengecoh Mohanad Ali, tapi tidak melihat kalau di depannya ada Ali Jasim. Alhasil, bola berhasil direbut Ali Jasim. Dengan tenang, Ali Jasim berhasil melewati Hernando Ari untuk membobol gawang timnas Indonesia. Alhasil, Irak menang 2-0 atas timnas Indonesia. Bagaimana dengan Martin Paes? Meski sudah memegang paspor Indonesia, Martin Paes belum bisa memperkuat skuad Garuda. Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, terkait eligible atau tidaknya dirinya memperkuat timnas Indonesia. Harapannya, Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada September 2024, atau ketika tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika lolos. Ketua Umum PSSI, saat ini Erick Thohir, berniat membawa masalah naturalisasi Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sebagai informasi, Martin Paes sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Namun, pemain berposisi sebagai kiper itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terhalang regulasi FIFA.
Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasional senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir tampil di tim junior negara pertamanya dalam kompetisi resmi. Martin Paes sendiri tercatat sempat tampil memperkuat timnas U21 Belanda pada bulan November 2020 kala usianya menginjak 22 tahun. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menilai hal tersebut seharusnya tak menjadi kendala. Pasalnya, Martin Paes bermain di usia 22 tahun karena jadwal turnamen yang mengalami penundaan akibat COVID-19. Ya, kita perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke CAS karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November. Tetapi sebenarnya itu mestinya gamenya bulan Maret. Karena ada COVID-19 diundur, jadi jeda waktu yang lama itu tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kita akan coba ke CAS, kita desak FIFA dan kita lihat nanti siapa yang menang, kata Erick Thohir. Sementara itu, hal ini membuat Martin Paes berpeluang belum bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Irak dan Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Semua pertandingan nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan minimal 1 kemenangan dari 2 laga tersebut untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Jairo Riedewald, calon pemain naturalisasi PSSI, menunda kedatangan ke Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk Crystal Palace, menjadi salah satu calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Namun, Riedewald menunda kedatangannya ke Indonesia yang sebelumnya direncanakan pada akhir Mei 2024. Penundaan ini terjadi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Filipina. Riedewald sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan, ia pernah mengatakan akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kehadiran Jairo di tanah air. Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, yang akrab disapa Bung Ropan, penundaan kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia disebabkan oleh urusan mendadak yang harus diselesaikan oleh pemain tersebut. Bung Ropan mengungkapkan informasi ini melalui kanal YouTube pribadinya, menyebut bahwa kemungkinan besar Riedewald akan datang di lain waktu. Sampai di akhir bulan Mei 2024, Jairo Riedewald menunda tidak datang. Mungkin akan di next, Jairo akan kesini, ucap Bung Ropan dalam sebuah video terbaru di kanal YouTube-nya. Penundaan ini tentu menjadi perhatian bagi PSSI dan para pendukung Timnas Indonesia, mengingat pentingnya kehadiran pemain berbakat seperti Jairo Riedewald untuk memperkuat tim dalam menghadapi laga-laga internasional. PSSI masih berharap bahwa Riedewald akan segera bisa menyelesaikan urusannya dan tiba di Indonesia sebelum laga kualifikasi dimulai. Kehadiran Riedewald di Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dari segi kualitas permainan maupun pengalaman yang dibawanya dari kompetisi sepak bola tingkat tinggi di Eropa. Proses naturalisasi ini sendiri merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia harus segera mencari alternatif dan menyiapkan strategi terbaik dengan pemain-pemain yang sudah ada, mengingat waktu persiapan yang semakin mepet. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia, dan setiap keputusan, termasuk terkait kedatangan pemain naturalisasi, harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Para penggemar Timnas Indonesia tentu berharap agar semua persiapan berjalan lancar dan Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memberikan kontribusinya dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026.
Keputusan akhir mengenai kedatangan dan proses naturalisasi Jairo Riedewald akan terus dipantau dengan seksama oleh PSSI dan publik sepak bola Indonesia. Kelvin Verdong resmi jadi warga negara Indonesia. Siap gabung timnas Indonesia di laga kontra Irak. Pemain sepak bola kelahiran Belanda, Kelvin Verdong, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sidang percepatan naturalisasi yang dilaksanakan di Jakarta. Keputusan ini disambut dengan antusias oleh banyak pihak, khususnya para penggemar sepak bola Indonesia yang telah lama menantikan kehadiran Verdong untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Komisi 3 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Kelvin Verdong, diucap pimpinan rapat Komisi 3 DPR. Proses naturalisasi Kelvin Verdong berlangsung relatif cepat. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Verdong mendapatkan prioritas untuk menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan hukum. Sidang percepatan naturalisasi diadakan dengan lancar, dan Verdong dinyatakan sah sebagai WNI setelah melalui semua tahapan yang diperlukan. Tidak lama setelah dinyatakan resmi menjadi WNI, Kelvin Verdong langsung bergabung dengan sesi pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang tengah berlangsung. Pemain berusia 27 tahun ini terlihat bersemangat dan antusias menjalani latihan bersama rekan-rekan barunya di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Verdong diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia. Kami sangat senang Kelvin bisa segera bergabung dengan tim. Pengalamannya di Liga Eropa akan sangat berharga bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah latihan. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi pertandingan penting melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi debut Verdong bersama Garuda, julukan Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu tim meraih hasil maksimal. Kelvin Verdong sendiri mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi menjadi WNI dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Verdong. Kabar naturalisasi Kelvin Verdong disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola di Indonesia. Dukungan dan harapan tinggi diberikan kepada Verdong untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme terhadap tambahan kekuatan baru di Timnas. Naturalisasi Verdong adalah langkah strategis untuk memperkuat Timnas. Kami berharap dia bisa cepat beradaptasi dan memberikan yang terbaik di lapangan. Pertandingan melawan Irak akan menjadi momen penting bagi Kelvin Verdong untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan persiapan yang intensif dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, diharapkan Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Seluruh masyarakat Indonesia kini menantikan debut Verdong dengan penuh harap. Dukungan dan doa terus mengalir untuk Timnas Indonesia agar dapat meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Semoga kehadiran Kelvin Verdong dapat membawa semangat baru dan kemenangan bagi Garuda. Martin Paes sempat terganjal masalah, akhirnya lolos pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kiper andalan Martin Paes sempat menghadapi hambatan besar terkait masalah hukumnya, yang mengancam karir internasionalnya bersama Timnas Indonesia. Paes, yang dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, harus berjuang keras untuk membela dirinya di depan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan Federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain.
Tuduhan ini cukup serius, hingga akhirnya membawa PAS ke hadapan CAS untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, setelah melalui proses panjang dan melelahkan, CAS memutuskan untuk membebaskan PAS dari segala tuduhan. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh Martin Paes dan juga seluruh pendukung Timnas Indonesia. Ini adalah tanda kemenangan besar bagi saya dan karir saya. Saya sekarang bisa fokus sepenuhnya pada tugas saya di lapangan, kata Paes setelah mendengar putusan tersebut. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengosongkan slot kiper Timnas jelang laga penting kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini awalnya memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Menurut informasi yang didapat, Shin Tae-yong memutuskan untuk menunda pemanggilan kiper baru hingga keputusan CAS mengenai kasus Martin Paes keluar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan Paes dan berharap agar kiper andalannya tersebut bisa segera bergabung kembali dengan tim tanpa adanya hambatan hukum. Martin adalah bagian penting dari tim ini, dan kami ingin memberikan dukungan penuh kepadanya selama masa sulit ini. Kami percaya dengan kemampuannya dan berharap dia bisa segera bergabung kembali dengan kami untuk pertandingan penting melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat. Dengan kemenangan Martin Paes di CAS, kiper berusia 26 tahun tersebut kini bisa kembali fokus memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia pun bisa bernapas lega dengan kembalinya salah satu pilar penting dalam tim mereka. Dengan kembalinya Martin Paes, Timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid di laga kontra Irak. Pertandingan ini sangat krusial dalam perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf pelatih pun kini bisa fokus sepenuhnya pada persiapan teknis dan taktis, tanpa harus terganggu oleh masalah eksternal. Para pendukung Timnas Indonesia di seluruh negeri tentu berharap agar keberuntungan dan semangat juang Martin Paes dapat menular kepada seluruh tim, membawa mereka meraih kemenangan dan mengukir prestasi di ajang sepak bola dunia.